tak per meter, tak per ini. Dan bapak ini boleh sama Dikasih kantor PGNS dan kantor-kantor lain yang tidak. dolar. Ya, banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Adi, selamat datang di PDM kita. Selamat pagi juga Pak Adi, Pak Direktur dan Direktur Umum serta para bagian. Hari ini memang sengaja kita kumpulkan untuk berdiskusi sekaligus juga untuk pembukaan rencana untuk kerjasama dengan akademik yang kita biasa mengenai masalah testing NRW Pak Adi ya, NRW dan perumusan neraca air serta rencana studi jaringan untuk IPA Kampung Baru. Sudah bekerja Pak Adi ya, dari 2012 sudah membangun untuk strategi penurunan kilang air di PDM Kota Balikpapan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Silakan Ibu dari Pak Adi untuk segera menyampaikan apa yang bisa dipaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dirut, Ya. Pak Dirtek, Bu Dirut, teman-teman semua. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu pada sesi refreshing neraca air jam 8 atau jam. Nah ini sebetulnya ketika berbicara NRW maka kita ada kebutuhan data. Kebutuhan data ini nanti kita share ke teman-teman untuk perhitungan awal NRW kita itu sebetulnya berapa. Kalau kita sudah punya data ini, Excel ini misalnya pertamanya berangkat dari angka bacaan alat ukur. Ini PowerPoint-nya ada beberapa PowerPoint yang saya kopikan, tapi intinya kita di Excel ini. Ketika itu masih semacam display saja, terus kita catat manual. Di sini ada faktor human error-nya. Nah ini yang di kita seperti apa, nanti kita akan ke lapangan bersama, angkanya berapapun tidak masalah. Nah itu kalau catatan operator, sebetulnya kita kalau melihat logbooknya bisa mengerti dia itu melesetnya seberapa. Misalnya antara aliran malam minimum dengan pas jam produksi, pada itu ke distribusi kok angkanya sama. Ya. Berarti operator nembak angka. Nah nanti dari angka itu kita tahu bahwa yang dimaksud operator di sini tentu saja yang di transmisi distribusinya, termasuk di produksi nanti akan kita diskusikan juga. Ini yang terjadi alat ukur yang akurat dan terlog. Ini kebutuhan data untuk input sistem, yang didistribusikan berapa, yang diproduksi berapa. Kita akan selalu berangkat dari volume input sistem. Meskipun per bulan bisa diamati, tapi kalau per bulan itu belum mewakili. Tapi kan sudah 3 bulan, 4 bulan itu baru mewakili. Nah nanti angka ini menjadi volume input sistem. Nah terus di sini ada, sebetulnya ini kalau lengkapnya kan kita print sebagai neraca air Pak ya. Terus persebaran air kita itu kemana? Nah ini data ini yang akan kita cari pertama. Terus apakah termasuk di alat, apakah alat kita itu akurat? Akurasi yang paling baik adalah dengan sesuatu yang manual, misalnya dengan reservoir. Kalau reservoir isi 10 bibit, alat kita baca berapa? Ini kan yang paling, Jadi perbandingan antara yang di alat ukur dengan yang di reservoir berapa. Nah ini nanti kita lakukan bersama, sehingga angkanya itu angka-angka yang bagus. Catatan lebih lengkap itu, tapi intinya dari ini. Di sini ada breakdown lagi. Ketika ketika data tidak 1 tahun apa pendekatannya, ketika tidak punya alat ukur apa gitu. Jadi ini yang terus konsumsi resmi itu selalu dibagi 2, resmi berekening dan resmi tidak berekening. Dan menjadi masalah adalah resmi yang tidak berekening. Ada nggak data closing kita? Misalnya closingnya berapa sekali? Kalau nggak ada nanti ada pendekatan, dan di situ kan
angka ini kan ada angka akurasi. Kalau PDM kecil, PDM di kabupaten biasanya akurasinya misalnya 50%. Jangan sampai PDM Balikpapan pakai akurasi 50%. Kalau 50% itu tanpa alat ukur feeling gitu. Kira-kira gitu Mas. Jadi ketika Pak Arief mengatakan debitnya 100, nanti kita lihat angka errornya berapa. Kalau kita pakai feeling, meskipun pengalaman Pak misalnya pengalaman Pak Ramli sudah 20 tahun di PDM itu tidak mempengaruhi akurasi, tetap 50%. Jadi ketika Pak Ramli mengatakan angkanya 100 itu bisa 50, bisa 150. Jadi nanti di sini bisa kurang ya? Bisa lebih kurangnya 50. Jangan sampai kita memakai angka-angkanya ini kan nanti di kanan ada tingkat error. Iya. Kalau tingkat errornya sampai 50% berarti kita itu nggak ada pakai alat ukur gitu. Jadi maksudnya hanya main feeling. Meskipun feeling Pak Ramli itu kan sangat tajam gitu. Tentu Pak. Senang. Ini skor kecantikannya 10-11 itu kalau saya kan ngomong skor kecantikan itu 10-8 itu, kalau Pak Ramli sudah sampai 8, jadi saking mahalnya. Nah ini yang harus kita pahami, ini ubikasi DRD, pelanggan aktif dan bayar. Nah tentu saja kita harus tahu jumlah pelanggan aktif. Nah ini kita mau ke ini panjang ini Pak runtutannya. Pelanggan aktif ini panjang. Iya. Aktif, terus non aktif, tutup sementara, tutup permanen. Kaitannya nanti ini ke data di bawah. Yang tutup sementara dan tutup permanen berapa? Kalau yang tutup sementara dan permanen itu banyak, berarti kerjaan kita makin banyak. Karena itu yang akan kita survei. Kemarin kita survei di 2 PDAM di Jawa Tengah, Bapak, yang tutup sementara itu kita survei 400, yang nyuri lagi ternyata 60 misalnya. Ini kan indikasi ke mana Pak? Ke program kita nanti. Jumlah pelanggan aktif. Iya, jadi di pelanggan ini, di KPK-nya nanti ada pelanggan aktif, pelanggan tutup sementara, ada pelanggan tutup permanen. Terus ini kan nanti di akhir presentasi ini ada integrated system. Jadi sistemnya itu integrasi antar bagian seperti apa. Terus kita akan melihat SOP-nya. Jangan-jangan SOP-nya yang terlalu lama atau belum connect. Nah ini kan Mas, saya akan diskusi detail termasuk dengan Mas Alfian nanti, interkoneksinya dengan IT seperti apa Mas Alfian. Ini kan jadi menarik nanti. Misalnya yang pelanggan aktif. Kalau pelanggan aktif nanti di sini lanjut loh Pak. Ini kita bicara pelanggan. Poin-poinnya adalah ada pelanggan aktif, ada pelanggan tidak aktif. Tidak aktif itu dibagi dua, tutup sementara dan tutup permanen. Segel itu ya. Terus tutup sementara, tutup permanen. Kenapa? Ini nanti indikasi ke bawah sebetulnya. Iya. Illegal connection, illegal consumption. Dan yang jadi masalah nanti tenaga kita ada nggak yang melakukan itu? Kalau tidak, berarti kita terus outsourcing. Iya. Ini pilihan-pilihan saja Pak. Iya, Pilihan-pilihan saja. Kos lagi. DRD. Terus DRD ini kaitannya dengan bacaan meter. Jadi gini, yang bacaannya kok 3 bulan rata terus, itu berarti ada apa? Misalnya pemakaian di rumah itu kan nggak mungkin ke 31 terus gitu. Mungkin ada 30, ada 29. Kecuali saat COVID memang di rata-rata. Nah ini yang aktif dan bayar. Tidak, saya baca estimate. Ya, estimate. Terus yang dibaca teman-teman itu ada nggak yang melakukan, ini sebenarnya sudah menurut pembahasannya, ada nggak yang melakukan uji petik itu? Atau uji petik itu hanya ketika ada komplain? Mestinya kan enggak. Jadi ada tim uji petik nanti. Sudah ada. Jadi nanti di NRW-nya kita tidak sampai terbayarnya, tapi minimal sudah sampai ke tercatatnya. Nah, catatan dia seperti apa? Kemarin kami masuk ke Akmil,
dan apa ya, luar biasa. Termasuk maaf ke Kopassus kan yang menjangan itu. Iya, iya. Kopassusnya kemarin sudah sama-sama Solo dan Sukoharjo. Itu sekarang apa, Sob? Masuk Sukoharjo, Pak. TKL-nya. Iya. Itu ternyata dari Taman Kota ngambil, Taman Kota kan langsam atau gratis. Dari Taman Kota ternyata Dinas Pertamanan ngambil 12 tangki per hari misalnya. Nah ini untuk siram-siram. Nah itu masukkan aja sebagai konsumsi per meter resmi berrekening. Dan bayarnya dengan Dinas Pertamanan kan tinggal diskusi. Tapi kan kita menyelamatkan 12 tangki sehari. Misalnya ini resmi tak berrekening. Masuk mana ini? Resmi tak berrekening. Resmi tak per meter tapi berrekening. Tangki. Tapi betul tuh. Tapi tangki sudah bermeter. Ini resmi. Oh, resmi. Resmi. Tapi misalnya tangki air ngambilnya tidak dipasang meter. Iya. Kalau sudah dipasang meter, bayarnya tangki itu berdasar indikasi, Pak. Karena ternyata tangki 4.000, tangki 4.000 itu isinya 4.150 atau 4.200. Karena saya pernah kalau beli tangki sebagai pengusaha tangki 4.000, maka kita beli yang 4.200. Kenapa? Kita dapat kelebihan 200. Nah, nanti kita akan ke pengisian tangki kita itu kita ukur detail. Yang tangki 4.000 itu betul-betul hanya 4.000 atau 4.200. Kan ada kalibrasi, Pak. Kalibrasi tangki. Iya. Tapi kan Pak, itu. Oh gitu ya. Iya. Saya kan pernah punya tangki dan tangki saya 4.150. Ini pengakuan dosa. Nah kalau kita kan ambil yang besarnya saja Pak, nanti kan dibaca bulanannya itu yang besar, yang dari meteran induk itu terbaca berapa kubikasinya di situ. Jadi masalah dia ngisinya kurang 4 kubik atau kurang dari 5 kubik, itu kan tetap angka itu aja. Nah, jadi ini terkalkulasi dengan rupiah. Oh gitu. Nah, yang di laporan Bublang itu. Yang di laporan Bublang ya. Tapi kan ketika tangki ngisi kan bayar dia. Nah, tapi bayarnya itu terhadap petugas yang di sana langsung. Sementara dengan PDAM hitungannya ini nanti akan terkonek dengan rupiahnya. Berarti kita kayak air curah ya? Iya. Kayak curah. Kalau itu kan sudah air curah. Ya. Jadi resiko kalau tangki. Risikonya di bawah. Akurasi di meternya aja. Nah, sekarang berarti ini yang tangki tinggal di akurasi meternya. Iya. Kalau itu meleset berarti kan Iya. banyak. Karena resikonya di pengusaha tangkinya Pak. Di pengusaha tangki. Ini kubikasi pemakaian, kubikasi nah ini Mas. Flashing kita. Ini yang masuk konsumsi resmi. Resmi itu bisa per meter tapi tak berrekening. Yang kantor PDAM, kantor pemerintahan semua bayar nggak? Atau ada yang kita beri fasilitas? Bayar semua. Bayar semua. Jadi clear ini. Terus kaitannya ini data kubikasi pengurasan bagian distribusi. Flashingnya itu masuk nggak di laporan? Masih masuk ada rekening. Ada. Masuk. Nah, nanti kita masukkan di faktor ini. Itu Kayak ya. Pendekatan rumus saja Pak. Bisa Kerja rumus. Kayak rumus Pak. Pendekatan rumus ya. Kalau pendekatan rumus nanti kan tingkat akurasinya itu sudah aman, sudah 10-20% ada pendekatan rumus. Terus nanti sudah masuk ke mana?